Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan juga kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika pada sore hari ini, dan sambil kita memantau bagaimana progres pencapaian pada sore kali ini, kita akan berbagi beberapa informasi terkait tentang sirkuit Mandalika ini. Ya, seperti yang kita tahu, udah datangnya beberapa bahan-bahan modular building di sini untuk pedok maupun pit building. Dan informasi yang menarik juga di sini yang bisa saya bagikan, yaitu Badan Anti Doping Dunia atau WADA memberi kabar baik untuk MotoGP Indonesia yang digelar pada 2022 nanti. Ya, sempat dikhawatirkan bisa tersandung sanksi dari WADA, namun WADA memastikan MotoGP Indonesia bisa berjalan terus. Ya, selain Indonesia, WADA juga memberi garansi untuk MotoGP Thailand. Seperti diketahui, Thailand juga dinilai tidak patuh soal protokol doping sehingga terkena sanksi. Seperti diketahui, WADA memberi sanksi untuk organisasi anti-doping nasional atau NADO di beberapa negara juga. Dan Indonesia beserta Thailand diantaranya yang dinilai tidak patuh dengan aturan anti-doping. Sanksi untuk Indonesia diberikan karena ketidakpatuhan Indonesia dalam menerapkan program tes anti-doping, sedangkan Thailand terjegal masalah legal di WADA. Kemudian informasi berikutnya yang bisa saya bagikan yaitu dari Federation International de Motorcyclism atau FIM, yang mana bakal melakukan homologasi di sirkuit Mandalika sepekan sebelum gelaran World Superbike atau WSBK. Ya, informasi ini disampaikan langsung oleh Mandalika Grand Prix Association atau MGPA yang menyebut bahwa pihaknya yakin FIM bakal melakukan homologasi sepekan sebelum dua kejuaraan balap motor bergengsi digelar di sirkuit Mandalika. Jadi kurang lebihnya sebelum acara Asian Talent Cup pada 11 sampai 12 November nanti dan WSBK pada tanggal 19 sampai 21 November juga nanti, itu akan dilakukan homologasi di sirkuit Mandalika. Dan homologasi merupakan hal penting karena menjadi salah satu syarat untuk menyatakan bahwa sirkuit ini layak pakai, terutama dari sisi jalur track lane atau jalur balapan dan kondisi sirkuit secara keseluruhan. Dan sebagaimana diketahui bahwa jalur balapan dilihat dari kondisi aspalnya, area balapan, kemudian pos petugas yang bertanggung jawab mengawal keselamatan para pembalap atau marshal, dan pusat kesehatan atau medical center. Jadi dua balapan yang akan digelar berbeda karena satu dari FIM Asia dan satu dari FIM Dunia, dan kita mohon doa restu bahwa atas nama bangsa Indonesia bahwa kita mampu melaksanakan yang pertama tahun ini. Dan masih banyak juga pertanyaan yang sudah sempat saya terima dari teman-teman semua, yaitu mengenai
bocoran harga tiket kalau mau menonton balapan WSBK bulan depan di sirkuit Mandalika. Jadi di sini saya mau berbagi juga kalau pemerintah telah memberikan restu untuk menggelar balapan WSBK dan MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika Street Circuit atau sirkuit Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan pemerintah mengizinkan adanya penonton namun dengan jumlah terbatas. Lalu berapa harga tiket kalau kita mau menonton balapan WSBK yang akan digelar bulan depan? Sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan, jika balapan seri final WSBK pada musim 2021 bakal digelar pada 19 sampai 21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, dan balapan WSBK di Lombok ini akan menjadi sorotan seluruh dunia, khususnya di dunia otomotif. Ya, menjadi sorotan di dunia otomotif, pasalnya sirkuit ini baru saja menyelesaikan proses pembangunannya dan langsung mendapatkan izin balapan. Dan balapan tersebut sekelas WSBK dan MotoGP. Bukan hanya itu, bahkan balapan seri Mandalika bulan depan bisa menjadi balapan penentu gelar juara dunia antara Jonathan Rea atau Toprak yang musim ini saling kejar perolehan poinnya. Dan soal kesiapan sendiri, sempat kita berbincang dengan Pak Haji Dian Dilato, Head of Operation Sporting Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, yang mengatakan trek sudah rampung ya 100%, dan penunjang sirkuit seperti pit building sudah dalam perjalanan progress atau sedang dilakukan finishing, dan soal penjualan tiketnya nanti akan dipatok untuk melihat persaingan Jonathan Rea dan Toprak menjadi juara WSBK pada 2021 ini. Dan pihak dari MGPA atau Mandalika Grand Prix Association selaku pengelola sirkuit mengatakan kemungkinan harga tiket akan berada di sekitar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1.400.000 rupiah, dan harga itu telah disesuaikan dengan pasar internasional. Dan mengenai harganya, kita akan memasang pasarannya internasional. Jadi kalau di luar negeri itu 3 hari seharga $100 Amerika Serikat, ya mungkin di sini sama, tinggal dikonversikan saja. Ini kata Kepala Divisi Operasional MGPA Dian Dilato yang sudah kita ajak bincang-bincang kemarin. Dan harga tiket semua dijual online karena kita memang semua modelnya online dan ada webnya. Sekarang belum dibuka karena masih ada pertimbangan tentang protokol kesehatan, apakah boleh 30.000 penonton atau 25.000 penonton atau 15.000 penonton. Pihak MGPA juga sedang menawar dengan pemerintah terkait proses karantina bagi pendatang yang saat ini ditetapkan 5-8 hari, dan itu dinilainya bikin turis akan sulit mau datang ke Indonesia. Ya, karantinanya sampai sekarang bilang 8 hari. Kalau tetap kita ngotot pada 8 hari, maka nggak akan ada yang mau datang. Jadi seperti ngapain gue datang ke sana karena karantina 8 hari dan saya di Eropa nggak pernah ada masalah, dan ini di luar kontrol saya. Kita lagi mau ngomongin 3 hari atau berapa hari, misalnya 2 atau sampai 1 hari, dan kita akan sama-sama menunggu jawabannya. Jadi seperti itu yang disampaikan Menko
perekonomian Indonesia juga, Airlangga Hartarto, saat di konferensi pers pada 11 Oktober kemarin, pemerintah mengizinkan balapan WSBK digelar di Indonesia dengan 7 syarat. Ya, syarat yang pertama adalah jumlah penonton maksimal 25.000 orang. Kemudian syarat yang kedua, penonton sudah mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis. Dan syarat yang ketiga adalah vaksinasi untuk Lombok Tengah harus mencapai minimal 50% untuk dosis yang kedua. Syarat yang keempat, vaksinasi di 5 kabupaten atau kota di Pulau Lombok minimal 70% dengan dosis yang pertama. Lalu syarat yang kelima adalah pembentukan Satgas Protokol Kesehatan untuk pengawasan prokes di lokasi acara, dan syarat yang keenam adalah pengawasan oleh Satgas TNI dan Polri, dan syarat yang ketujuh itu adalah karantina yang dilakukan selama 5 hari untuk kru dan tim selama 5 hari. Jadi teman-teman semua, demikian dulu informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua terkait dengan wadah, kemudian terkait dengan harga tiket, lalu acara homologasinya sirkuit Mandalika sebelum menggelar ATC maupun WSBK. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan narasi maupun visual yang saya sajikan. Sekian, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.